Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ila Jalaliah dengan NIM 211311101 dari Prodi Teknik Elektronika. Di sini saya akan mensimulasikan jarak jauh dari plan oven pengering GJ18 dari tugas matkul SCADA. Berikut videonya. Baik, untuk ini adalah penjelasan dokumen-dokumen yang dipakai dalam proyek sistem kendali terdistribusi atau SCADA. Di sini yang dijelaskan pertama itu adalah SFD. SFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur perubahan keadaan. Baik, yang pertama ada blok diagram start. Di situ jika di start runtime-nya berlogik 1, maka akan ke halaman main login. Ketika di halaman main login, kita harus menginputkan login sebagai administrator. Jika selain itu, seperti engineering, supervisor, itu tidak akan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Ketika di main login sudah login sebagai administrator, maka di layar administrator ini dapat mengakses semua HMI. Ya, kelebihan dari administrator ini dapat men-shutdown aplikasi, dapat mengkonfigur user yang terdaftar, lalu dapat mengubah password. Pada halaman ini, seorang administrator bisa melog off, dan ketika melog off akan kembali ke standby login, tetapi dengan beberapa Windows yang masih terlihat seperti BFD, PFD, dan PNID. Ketika di log off itu masih terlihat. Lalu pada standby login ini kita dapat login sebagai user-user yang sudah terdaftar seperti manager, supervisor, operator, dan engineering. Nah, ini untuk detail dari layar administrator itu hanya dapat overview saja tampilan-tampilan dari block flow diagram atau BFD, adapun PFD dan juga PNID. Selain itu, administrator yang sudah disebutkan tadi itu dapat mengubah password, lalu dapat mengkonfigur user, men-shutdown, dan memulai aplikasi HMI. Selanjutnya ini ada tampilan halaman dari layar manager. Manager pun sama, dapat mengakses semua overview, BFD, PFD, PNID, dan loop diagram. Lalu pada manager ini kita dapat mengaktifkan mandatory untuk manager. Mandatory manager ini adalah suatu perizinan apakah dari sang manajer ini mengizinkan untuk dapat mengaktifkan plan atau tidak. Makanya disebut mandatory manager. Selanjutnya ini ada halaman supervisor. Supervisor pun sama, dapat mandatory khusus supervisor. Tapi supervisor ini harus mendapatkan perizinan terlebih dahulu dari mandatory manager. Ketika mandatory manager aktif, maka mandatory supervisor ini akan enable. Pada supervisor ini, mandatorinya itu dapat mengakses atau mendapatkan izin untuk mengaktifkan tombol plan pada oven dan tombol plan pada pengering yang akan dilakukan oleh operator. Lalu selanjutnya pada layar operator ini setelah mendapatkan izin mandatory dari supervisor dan juga mandatory manager, operator dapat mengakses tombol plan oven dan tombol pengering. Lalu selanjutnya layar engineering yang sudah terlihat. Pada layar engineering ini, engineering dapat mengakses untuk tombol maintenance. Selanjutnya tampilan pada layar alarm dimulai dari kondisi normal, yaitu berwarna hijau ketika suhu oven di atas 38 atau di bawah 30 dan suhu pengering di atas 37 atau di bawah 27 derajat, maka akan warning atau dengan indikator kuning berkedip.
ketika indikator itu udah muncul, selanjutnya itu akan di ACK. ACK itu akan atau istilahnya itu diperbaiki di plannya, yaitu di lapangannya. Ketika sudah di ACK maka akan warning, tetapi indikatornya itu tidak berkedip. Nah, setelah suhu normal, yaitu di antara 32 dan 38 derajat untuk oven dan 30 derajat sampai 37 derajat untuk pengering, itu akan kembali normal atau ke suhu atau ke indikator hijau. Lalu tadi ketika warning itu ketika tidak di ACK, lalu suhu pada oven dan pengering naik atau turun. Kalau naik itu di atas 40, dan kalau di bawah itu di bawah 27 derajat, itu akan danger, masuk ke danger, dan itu akan berwarna merah berkedip. Ketika di ACK itu akan dalam kondisi danger tetapi untuk indikatornya itu tidak berkedip. Setelah itu jika mengalami penurunan atau penaikan suhu yang masih di batas standar, yaitu sekitar 32 dan 37 derajat, itu akan kembali ke warna kuning. Ketika kuningnya itu sudah di ACK kembali atau suhunya sudah normal kembali, maka itu akan ke indikator hijau. Lalu untuk selanjutnya, untuk HMI pada layar maintenance ini, jika layar maintenance atau tombol maintenance diaktifkan, itu akan lampu indikatornya itu berubah menjadi kuning, berubah menjadi oranye. Dan ketika tidak maintenance atau tidak diaktifkan tombol maintenance-nya, itu lampu indikatornya itu akan abu-abu. Selanjutnya ini yang terakhir, ini ada start dan stop enable. Untuk konfigurasi dari start stop enable ini, ketika untuk kedua tombol plan, yaitu tombol plan oven dan pengering, ketika salah satu dinyalakan itu akan muncul confirmation page dengan bacaan apakah Anda yakin untuk menyalakan atau mematikan plan. Itu adalah sebuah Windows atau penekanan apakah Anda yakin untuk mematikan atau menyalakan, itu disebut confirmation page. Jika iya maka indikator akan hijau, jika tidak itu akan kembali ke asal, yaitu ke abu-abu. Baik, untuk selanjutnya ada tampilan HMI dari block flow diagram. Block flow diagram ini memberikan blok-blok secara garis besar satu proses dari plan oven pengering GJ18. Yang berikutnya ada proses flow diagram. Ini adalah diagram alir proses yang biasa digunakan atau lebih spesifiknya dari block flow diagram. Selanjutnya ada tampilan dari PNID atau Piping and Instrumentation Diagram, yaitu diagram perpipaan dan instrumentasi, atau lebih spesifiknya itu diagram yang terperinci dalam industri proses yang menunjukkan perpipaan dan peralatan proses bersama dengan perangkat instrumentasi dan kontrol. Dan selanjutnya ini ada yang lebih terperinci dari tampilan HMI-nya, yaitu loop diagram. Pada loop diagram ini ditampilkan kontrol yang dipakai, lalu pin-pinnya yang terhubung dari mana ke mana, ini dapat lebih jelas terlihat. Yang awal ini adalah loop diagram dari plan oven. Plan oven ini memakai controller Adam 6060 pada pin RL0 plus dan min. Pada Adam 6060 ini terhubung ke plan dan relay, dan pada RL0 minnya ini dihubungkan oleh switch atau saklar kerusakan. Gunanya ini, untuk switch kerusakannya ini nantinya untuk simulasi maintenance. Dan pada kaki DO0 ini tersambung ke
pin 8 kaki relay. Lalu untuk kaki GND-nya ini terhubung ke ground dan Adam60 pada kaki pin plus VS-nya itu terhubung ke 15 volt. Lalu untuk komunikasinya ini memakai Ethernet, memakai kabel RJ45 dengan sambungan berbagai atau beberapa titik node. Di sini memakai 8 atau 9 titik node untuk simulasi jarak jauhnya. Lalu selanjutnya ada loop diagram dari sensor oven. Untuk sensor oven ini memakai RTD PT100 sebagai sensornya. Lalu untuk Adamnya ini memakai tipe 6015. Pada kaki COM dan RTD 4 plus dan RTD 4 min ini terhubung langsung disambungkan ke sensor RTD. Dan sama untuk komunikasinya ini memakai Ethernet RJ atau memakai kabel RJ45 dan memakai sambungan 9 node untuk simulasi jarak jauhnya. Selanjutnya ada loop diagram dari plan pengering. Pada plan pengering ini memakai Adam 6060. Jadi untuk kedua plan oven pengering ini, plan oven dan plan pengering ini memakai Adam 6060. Namun pada pinnya itu berbeda. Pada plan pengering ini memakai pin RL4 plus dan 4 min yang tersambung ke relay dan plannya. Lalu untuk komunikasinya juga memakai RJ45 dan 9 node untuk simulasi jarak jauhnya. Dan selanjutnya ada loop diagram dari sensor pengering memakai Adam 6015. Pin yang terpakainya yaitu RTD 1 min dan 1 plus dan COM yang terhubung ke RTD PT100 untuk pendeteksian suhu pada pengering. Dan yang terakhir ini ada loop diagram dari maintenance. Untuk maintenance ini simulasinya itu yang terpasang di kaki DI15 pada Adam 6060 dan satu kakinya lagi itu pada ground. Untuk switch maintenance ini atau saklar maintenance ini memakai toggle switch. Baik, untuk selanjutnya ini ada penjelasan dari sequence table. Di sini saya ada 2 layar atau di split screen karena tidak mencukupi jika sequence table-nya ditampilkan secara seluruh. Makanya dibagi 2, di bagian kiri ini tampilan yang atas dari sequence table dan yang kanan ini bagian yang bawahnya. Baik, di kolom kiri ini ada tag name. Tag name ini yang ditulis dalam HMI seperti input MGT, in underscore mandatory itu adalah tag name dari HMI Intos-nya. Dan di kolom kedua itu ada comment. Lalu di kolom selanjutnya itu ada rule step dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Baik, kita akan penjelasan dari pertama. Input dari sequence table-nya yang pertama, jika pada step 1 start mandatory MGT dan start mandatory SPV itu ya, maka yang akan terjadi itu di layar yang kanan itu ada disable oven dan pengering, dan disable mandatory SPV, mandatory manager itu akan no alias akan enable. Dan yang selanjutnya pada step kedua pada input, jika pengering itu di start maka outputnya itu Adam 6060 kontak RL4 min, lalu relay 2 on kontak 5 dan 9 atau plan pengiring itu akan menyala. Dan pada pin D12 Adam 6060 pengering menyala.
Lalu selanjutnya pada step yang ketiga yaitu start oven, maka outputnya yaitu Adam 6060 kontak RL0 min dan relay 1 on yaitu kontak 5 dan 9 itu akan menyalakan plan oven. Lalu yang selanjutnya ada rule keempat. Rule keempat yaitu pada inputnya pengering, start pengering itu on dan simulasi kerusakan plan pengering itu juga on. Maka outputnya itu pada kontak RL4 min Adam 6060 itu akan menutup atau tidak kontak. Lalu pada output indikator kerusakan pengering itu akan menyala. Lalu yang selanjutnya pada step keempat, jika start oven nyala dan simulasi kerusakan plan oven menyala, maka pada output di kontak RL0 min pada Adam 6060 itu akan tidak konduk dan pada indikator kerusakan oven itu akan menyala. Lalu yang selanjutnya pada rule 6 inputnya itu tombol maintenance on dengan tag name MT, maka yang akan terjadi indikator maintenance itu akan menyala dan disable oven dan pengering. Jadi plan oven dan pengering itu tidak bisa diakses ketika maintenance menyala. Dan lalu selanjutnya pada rule atau step ketujuh, jika tombol maintenance off, maka kontak Adam 6060 di RL0 min itu akan tidak konduk dan pada relay 1 itu akan off dan indikator maintenance yang berwarna orange itu akan mati kembali ke warna abu-abu dan output lainnya itu akan men-enable tombol plan oven dan pengering dan tombol mandatory SPV dan mandatory manager. Baik, setelah penjelasan dari dokumen-dokumen yang tadi sudah dijelaskan, selanjutnya kita akan mensimulasikan plan secara jarak jauh dengan simulasi 2 orang. Yang pertama itu operator. Yang menjadi operator di sini adalah Aldi Hidayat, rekan saya, dan yang menjadi engineer lapangan itu adalah saya sendiri, Ahmad Gelar Jalaliyah. Berikut video dari simulasi jarak jauhnya. Baik, selamat pagi kepada engineer yang sedang berada di lapangan, ganti. Baik, selamat pagi juga kepada operator yang ada di control room, ganti. Baik, untuk hari ini kita akan melaksanakan simulasi plan oven pengering GJ 18. Untuk di lapangan apakah sudah aman ganti? Di lapangan plan sudah aman dan sudah menyala, ganti. Baik, selanjutnya saya akan izin memasukkan izin masuk pada HMI ganti. Silahkan ganti. Baik, pada engineer yang berada di lapangan, saya sudah login sebagai operator
Mohon izin dicek kembali apakah di lapangan sudah aman. Ganti. Di lapangan plan sudah aman. Ganti. Baik, untuk data di sini tertampil pengering dengan suhu 38 derajat Celcius dan juga oven 29 derajat Celcius. Maka selanjutnya saya akan melaksanakan atau menyalakan plan pengering terlebih dahulu. Plan pengering akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Apakah plan pengering sudah menyala? Ganti. Plan pengering di lapangan sudah menyala. Ganti. Baik, selanjutnya saya akan menyalakan plan oven dalam 3, 2, 1. Apakah plan oven di lapangan sudah menyala? Ganti. Plan oven di lapangan sudah menyala. Ganti. Baik, selanjutnya mohon kepada engineer untuk melaksanakan simulasi kerusakan baik pengering maupun oven. Ganti. Baik, di lapangan saya akan melakukan simulasi kerusakan pada pengering terlebih dahulu. Dalam 3, 2, 1. Apakah indikator simulasi kerusakan pengering di HMI sudah menyala? Ganti. Baik, untuk indikator simulasi kerusakan pengering sudah tertampil Ranger. Ganti. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan kerusakan pada oven dalam 3, 2, 1. Apakah indikator simulasi kerusakan pada HMI sudah menyala? Ganti. Baik, simulasi kerusakan pada HMI oven sudah menyala, yaitu Ranger. Ganti. Silahkan ganti. Baik, selanjutnya saya akan men-ACK terlebih dahulu seluruh plan alarm. Ganti. Maka lanjutkan. Ganti. Baik, untuk plan sudah di-ACK di HMI. Ganti. Untuk selanjutnya mohon kepada engineer laksanakan maintenance. Ganti. Baik, engineer, sebelum melakukan maintenance di lapangan, engineer meminta izin terlebih dahulu untuk maintenance. Ganti. Baik, saya akan minta izin maintenance terlebih dahulu sampai dengan manajer. Mohon ditunggu kepada engineer. Ganti. Silakan, saya akan menunggu. Ganti. Baik, untuk izin maintenance sudah di-ACC oleh manajer. Untuk engineer dipersilakan untuk melaksanakan maintenance. Ganti. Baik, kalau izin sudah didapatkan, saya akan melakukan maintenance dalam 3, 2, 1. Apakah indikator maintenance di HMI sudah menyala? Ganti. Baik, untuk indikator maintenance di HMI sudah menyala. Untuk selanjutnya silakan kepada engineer memperbaiki plan pengering dan plan oven. Ganti. Baik, selanjutnya saya akan memperbaiki pada plan pengering terlebih dahulu dalam 3, 2, 1. Plan pengering pada lapangan sudah menyala. Apakah indikator plan pengering di HMI sudah menyala? Ganti. Baik, indikator kerusakan pada pengering sudah mati dan indikator pengering sudah kembali normal. Ganti. Selanjutnya di lapangan saya akan memperbaiki pan oven dalam 3, 2, 1.
Di lapangan fan oven sudah diperbaiki. Apakah di AMI fan oven sudah menyala kembali ganti? Baik, untuk simulasi kerusakan pada plan oven sudah mati dan plan oven sudah kembali menyala normal, serta suhu pada plan oven kembali normal dan pengering juga kembali normal ganti. Baik, karena plan di lapangan sudah membaik dan indikator di HMI sudah normal, saya akan mematikan maintenance dalam 3, 2, 1. Apakah indikator maintenance di HMI sudah mati ganti? Baik, untuk indikator maintenance pada HMI sudah mati ganti. Baik, karena simulasi sudah dilakukan, silahkan untuk melanjutkan ke berikutnya ganti. Baik, selanjutnya saya akan mematikan plan, tetapi saya akan login terlebih dahulu sebagai operator. Mohon ditunggu kepada engineer nanti. Baik, silakan, saya akan menunggu di lapangan ganti. Baik, kepada engineer, saya sudah login sebagai operator. Saya akan mematikan plan pengering terlebih dahulu dalam 3, 2, 1. Pada lapangan, apakah plan pengering sudah mati ganti? Di lapangan plan pengering sudah mati ganti. Baik, selanjutnya saya akan mematikan plan oven dalam 3, 2, 1. Pada lapangan plan oven apakah sudah mati ganti? Di lapangan plan oven sudah mati ganti. Baik, selanjutnya saya akan mematikan mandatory supervisor serta manager. Untuk engineer mohon ditunggu ganti. Baik, silakan, saya akan menunggu ganti. Baik, kepada engineer, untuk mandatory di HMI sudah mati. Mohon untuk engineer mematikan plan serta daya pada lapangan ganti. Baik, saya akan mematikan sumber daya yang terhubung ke plan dalam 3, 2, 1. Sumber daya yang terhubung pada plan sudah mati. Ganti. Baik, terima kasih kepada engineer yang sudah bertugas di lapangan. Saya akan men-shutdown HMI. Apakah dipersilakan nanti? Silakan, di plan sudah aman. Silakan untuk men-shutdown pada HMI ganti. Baik, untuk HMI sudah di-shutdown. Terima kasih kepada engineer di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga kepada operator yang di control room. Saya ucapkan terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yuk. Beres. Baik, itu adalah simulasi jarak jauhnya. Terima kasih teman-teman YouTube channel saya yang sudah menonton. Jangan lupa di like, share, and comment positifnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya menonton karya saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.